Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Yang biasanya di situ ibunya sakit-sakit, buat Jas dianya lebih santai saat itu pas sampai bukaan ke-8. Bukaan ke-8 sekitar jam 12 siang tanggal 7. Kemudian ada Selamat sore. sore. Siapa mau mulai duluan? Semuanya sehat? Congratulations buat Terima kasih. Kak Jida sama Vincent, sama Desi, Phil. Gimana? Terutama buat Vincent nih. Iya. Gimana ya? Yang terutama bahagia banget. Bayinya sehat dan support dari keluarga besar Jess, keluarga besar saya juga suportif banget. Dan ini juga cucu pertama, kedua dari mama papa saya. Jadi keluargaku emang benar-benar ya happy lah, excited. Dan ini juga ke nomor 5 ya buat Cucu nomor 5 dari keluarga aku gitu. Jadi semuanya happy sih so far. Kita berdua bersyukur, bahagia. Kemarin proses lahiran juga lancar, ya. secara normal. Dimulai dari pecah ketuban di rumah itu pagi-pagi. Terus itu aku masih belum tahu kalau itu pecah ketuban. Aku pikir apa gitu. Dia kiranya ngompol. Iya, soalnya kan lagi di tempat tidur gitu. Terus ya udah, habis itu pecah lagi setengah jam kemudian baru mikir kok kayak gini gitu kan. Jangan-jangan pecah ketuban. Terus pas dicek, oh iya nih kayaknya pecah ketuban. Akhirnya kita langsung memutuskan ke rumah sakit. Gitu. Sampai deh di RSPI jam 2.30 kurang lebih. Iya 2.30 pagi Jam ya. 2.30 pagi. Iya, itu kita seneng banget sih, jalanan juga lancar kan karena pagi-pagi. Jadi kita perjalanan smooth banget sampai rumah sakit juga masih smooth karena aku tuh ngerasa pecah ketuban tapi kontraksinya Belum sampai sakit. iya, Dia belum sakit. mulusnya masih bisa tahan gitu, jadi masih bisa bercanda-bercanda, ketawa-ketawa gitu. Seneng, excited deh pokoknya. Nyampe rumah sakit juga masih ketawa-ketawa karena senengnya mau ketemu adik bayi, jadi happy bawaannya gitu. Disupport juga, diajak bercanda-bercanda jadi nggak berasa serius-serius banget gitu. Untuk beratnya berapa tadi? Beratnya 37,8 8 kilo. Panjangnya 51 cm. Untuk nama dan wajah sudah diungkapkan? Nama sudah ada tapi belum kita mau ungkapkan. Kalau Vincent pertama kali menemani Kak Jessica nih di dalam ruangan operasi, perasaannya seperti apa? Lemas, nervous. Cuma satu aja di pikiran saya tuh untuk gimana caranya bikin dia tenang aja. Itu aja yang aku fokusin saat itu. Cuma karena Jessica-nya nggak terlalu merasa sakit di pembukaan awal-awal, pas saat dia mulai di pembukaan 8 baru dia mulai rasa sakitnya, kontraksinya. Jadi nggak se histeris yang aku kayak bayangin, nggak sampai drastis kayak gitu, karena ternyata dia juga bawanya tuh lebih santai, masih ketawa-ketawa, masih nyari makan, masih lapar. Terus sempet kita bercanda-bercanda. Habis itu kita sempet tidur bentar, lalu bangun kontraksi ke-8, baru deh di situ mulai semuanya siap-siap untuk nanganin dia. Ketika bayinya lahir
Apa ya? Ini yang jauh banget. lagi boleh Sini. Thank you. Oh, aku kira harus fokus di sini. Pas bayinya keluar, wah, pas lihat speechless, pas dengar suara bayinya tuh nangis, aku ikut nangis, terus ikut peluk dia. Dengkul udah lemes. Dengkul pokoknya udah lemes, udah pokoknya bahagia banget, maksudnya terima kasih Tuhan. Puji Tuhan bayinya juga sehat. Semuanya aman, bayinya normal, everything perfect pokoknya. So, ya pertama kali was a blessing, benar-benar ya, speechless. Yang boleh tahu, babynya lebih mirip siapa sih, Kak Dida atau Kak Vincent? Kasih beberapa juga. 50-50 sih, Iya sih. buat saat ini sih 50-50, apalagi kan baru 3 hari. Jadi bayinya tuh sekarang lagi bengkak-bengkaknya tuh kan lagi menurun. Jadi lama-lama tuh kelihatan bentuk wajahnya. Tapi sampai saat ini sih 50-50 sih. Tapi untuk alasan kenapa sih nggak mau ngeliatin dulu si babynya, wajahnya publis, nggak mau publis dan namanya juga belum publis, kenapa sih? Lebih ke privasi sih sebenarnya. Karena kan Vincent juga apa ya? Ini semua kan juga baru buat Vincent. Jadi Vincent juga merasa bayinya juga butuh privasinya. Dimana aku mau temukan bayinya sama keluarga besar saya dan keluarga besar dia dulu, lalu ke yang lain maksudnya. Biar tetap old school lah, first family, then the rest. Berarti sendiri gimana Pak? Oh, seneng banget ya. Seneng banget ya. Nanti ada video di YouTube, dia sampai dia aja lompat-lompat. Dia lompat-lompat, happy banget di kamar. Di kamar kitab, dia nunggunya aja dia nggak sabar, maunya video call, nanyain mamanya, papanya, ini gimana, kapan. Dia happy banget. Sampai kalau ketemu bayinya tuh, karena El juga masih bayi menurut saya, kayak masih gemes gitu, dia belum tahu gimana caranya untuk pelan-pelan sama bayi, dia masih gemes banget dia itu si El. Jadi dia happy banget, bener-bener happy. nemenin sampai persalinan juga. Iya. Iya. Nemenin juga. Nemenin Ya. juga. Jadi tepatnya ini itu kan ke rumah sakit jam 2 pagi. Tepatnya itu jam berapa dari sini? Kita nyampe sini jam 2.30, tanggal 7 pagi. Iya. Lalu kita langsung ke ruangan bersalin. Dari situ seperti biasa, Langsung ibu hamilnya observasi langsung diposisikan dan diurusin. Yang biasanya di situ ibunya sakit-sakit, buat Jess dianya lebih santai saat itu. Pas sampai bukaan ke-8. Bukaan ke-8 sekitar jam 12 siang, tanggal 7. Kemudian ada tim bidannya membantu dia, support dia biar dia tenang, atur nafasnya dia, itu mungkin kurang lebih 20 menit. Lalu dicek, dan pas dia dicek dan diobservasi, bayinya sudah mendorong dirinya jalan keluarnya. Jadi di situ langsung ditelepon dokternya, dalam beberapa detik dokternya sudah sampai, timnya udah lengkap, sangat cepat, luar biasa timnya. Lalu jam 12.30 Mulai ngeden. sebelum itu diberikan ke Jess, maksudnya kayak kalau udah mulai kontraksi lagi, tolong ikut ngeden. Nah itu kontraksi yang pertama jam 12.30. Dengan proses itu semua sampai kontraksi yang keduanya selesainya jam 12.34 ketika bayinya langsung lahir. Jadi ngedennya tuh 4 menit. Langsung keluar. Dengan prosesnya gimana nih mungkin Vincent? Itu kan bisa dibilang ya hampir 12 jam lah ya, dari pagi sampai siang lagi. Prosesnya sih Merasakan proses santai sih, karena timnya juga profesional, tenangin kita, ikut bercanda, mereka benar-benar suportif banget. Dan selain itu Jess juga dapat waktu untuk istirahat, dia Dapat juga tidur. sempat tidur karena Jess nggak kontraksi yang dia rasakan itu, dianya aja, kita aja shock, wow, kok nggak berasa kamu kontraksinya, kok nggak sakit-sakit. Ya mungkin toleransi rasa sakit dia tinggi. Jadi pas saat di ruang bersalin itu
nggak se-chaotic dan stres yang dibayangkan. Iya. Jessica itu gimana melihat Vincent? Nah, sibuknya mungkin ya 12 jam itu. Ya aku bersyukur, terharu, terus aku happy. Lahiran kali ini aku didampingi suami yang luar biasa, support system keluarga juga luar biasa. Terus dari sebelum melahirkan juga kan proses hamilnya juga disupport. Terus pas aku memutuskan mau lahir di mana juga disupport. Jadi aku bener-bener happy banget gitu. Terus di Jakarta juga ditemenin gitu. Jadi bener-bener happy banget hamil kali ini sampai melahirkan, sampai sekarang udah sama bayinya juga happy banget gitu. Meskipun Vincent masih takut-takut buat gendong bayinya, tapi aku seneng gitu karena dia Lagi selalu belajar ada sama di bantal sisi guling. aku. Gimana Berarti aja? bisa dibilang Bang Vincent dengan buah hati ini sekarang menjadi pelengkap kandidat yang bisa dibilang kebahagiaan. Iyalah pastinya, kayaknya tuh Tuhan menjawab doa-doa aku gitu. Jadi ya diberikan kebahagiaan gitu. Mungkin benar kata netizen kan, habis melewati yang sedih-sedih, yang susah-susah, terus sekarang dikasih yang kebahagiaannya gitu. Amin. Alhamdulillah juga kan setidaknya sudah terjawab gitu keinginan kandidat juga selama ini ya. Iya. Kalau nextnya apa yang dipersiapkan nih nanti untuk mungkin baby roomsnya atau apa, Sorry, bisa diulang, Pak? Yang dipersiapkan nantinya apa nextnya nih untuk setelah after this? Oh, Di rumah. sudah disiapkan semuanya. Udah. Jadi Vincent juga pas saatnya Jess hamil besar, aku udah ngomong dan komunikasi sama dia. Ada kemungkinan aku pasti ada di sisinya, itu pasti suportif pasti. Cuma maaf, aku juga harus habiskan waktu di proyek dan di kantor untuk biar maksudnya ketika dia melahirkan aku ada waktu untuk temenin. Jadi pas dianya lagi hamil besar kan dia masih sanggup, masih kuat, masih strong, masih bisa beraktivitas. Jadi di situ aku berpikir mending aku biarin aja dulu waktu saya di tempat kerja sama di rumah, biar pas dianya sudah melahirkan waktunya yang sebenarnya buat di kantor dan di proyek baru aku bisa habiskan sama dia. Jadi aku tetap ada di sisi dia kayak gitu. Jadi buat apa yang kita sudah lengkapi itu sebenarnya A sampai Z sudah semua. Jadi sekarang tinggal terima bayinya, welcoming di rumah yang di Jakarta dulu, dan kita akan stay di Jakarta untuk kurang lebih sebulan karena bayinya juga belum kita mau terbangin karena kan baru lahir. Jadi kita mau cross check dulu dan benar-benar Siap terbang. ya siapin terbang dan mau konsultasi dulu sama dokter biar benar-benar jelas dan siap dan sehat untuk terbang. Dan juga aku mau selesaikan proyek di Bali dulu biar Jess dan bayinya dan El juga nggak pusing lah pas balik, maksudnya langsung bisa masuk rumah barunya. Bang Vincent mungkin gimana sih sekarang rasanya menjadi ayah di usia muda nih, gimana nih? Yang daddy. Jadi Hot daddy. No, I'm joking. Seneng sekali, maksudnya Vincent emang dari dulu tuh nggak mau terlalu berumur untuk dapatkan bayi, soalnya Vincent masih mau have fun ketika anak tuh masih menjalani teenage years kan, kayak how do you say teenage years? Remaja. Ya, jadi aku masih bisa ikut fun dan I feel happy, blessed, maksudnya ya. ada rasa takut ya kayak menggendong si Oh ada, karena dari dulu sih, bukan karena ini bayi Vincent lebih waspada, enggak, kayak teman-teman dia juga punya bayi dan dia kan emang suka gendong bayi apa segala, tapi kan kalau aku masih nyerinya karena aku takut lehernya, karena lehernya belum kuat, jadi aku tuh angkatnya masih kayak ngilu kayak ini bener nggak sih, ini apa nggak sih. Jadi tapi balik lagi, di RSPI ada parenting class yang saya akan ikutin lagi untuk belajar gimana caranya gendong bayi, ganti pampersnya, mandikan, dan
lain-lainnya. Apakah nanti kalian akan ngurus berdua atau pakai babysitter? Sementara ini Sementara- sih kita memutuskan untuk berdua dulu gitu, karena yang involve juga sebenarnya udah banyak sih dari keluarga kan, dari mama, kakak, jadi emang udah banyak yang involve gitu. Terus kita pengennya fokus, apalagi aku pengen banget bisa full time sama babynya gitu, jadi kita mutusin buat berdua dulu. Mungkin tahun pertama Jess sendiri, ya dia juga bisa fokus dan dia bisa ngelakuin apa yang dia ingin, menjadi ibu full time dan juga menjadi istri full time, dimana aku juga terima dan support. Kemudian ada kemungkinan ketika anaknya mungkin sudah 1 tahun baru kita pakai neni, dimana neninya cuma hanya ibarat kata sekedar sahabatnya main, biar tahun yang pertamanya dia tetap dapat bondingnya sama ibu dan bapaknya. Jessica berarti mengurangi aktivitas juga nih, kayak syuting atau apa? Iya, kan emang sebenarnya dari hamil juga udah ngurangin sih, karena dari hamil kan aku udah nggak pulang-pulang sampai siap lahir, kemarin baru balik ke Jakarta gitu. Terus nanti juga kedepannya mungkin bakal kerja-kerja yang dari rumah aja gitu. Terus kalau buat balik syuting kayaknya belum dulu. Break dulu sampai setahun. Kalau Sampai breaknya semaunya, sampai kapan nggak tahu sih. Senyamannya aja gitu. senyamannya dia. Kalau nama sendiri sebenarnya kan itu ada perpaduan dari mungkin sedikit skill, mungkin ada perpaduan dari kalian berdua untuk Nama bayinya? ya, Oh, eh, sempet sih kepikiran, cuma nggak ada. Dari kalau nama dia sama nama saya di combine tuh nggak ada namanya. Sempet mau, cuma karena kita sudah melihat karakternya, jadi kita sudah pilih nama. Karena kemarin kita udah ada beberapa nama dan semuanya kita suka dan mau. Cuma balik lagi kita mau lihat karakter baiknya yang mana yang cocok sama dia. Dan baru semalam jam 10 malam kita sudah memutuskan namanya siapa, dan tadi kita sudah juga catat untuk akte kelahirannya dan nanti namanya akan kita publish juga. Jadi ya stay tune. Kapan mulai tahu? Segera sih, kita cuma lagi nunggu ketika kita pulang biar bayinya juga ketemu sama keluarganya. Aku cuma mau utamakan keluarga saya dulu dan keluarga dia dulu untuk perkenalkan anggota baru kita, dan saya merasa it's an honor for my family to know first, baru yang lain. kalau nama itu yang pasti laki-laki yang seperti apa mungkin artinya gitu boleh Oh, artinya aja. Bahasa ini Strength, kekuatan. ya, kekuatan, strength, power, leader, and king artinya. Kenapa mengambil arti-arti kata itu mungkin? Mungkin penjelasannya seperti apa? Kenapa kita memilih arti nama itu? Karena kan pasti namanya orang tua, milih nama pasti ada doa di dalamnya gitu. Semoga anak ini bisa menjadi pemimpin buat terutama dirinya, buat keluarganya, buat ya mungkin bisnisnya nanti ketika dia besar, atau ya mungkin buat hidupnya gitu. Dan semoga dia punya kekuatan yang baik, yang bisa memberikan banyak Jadi memimpin yang bagus. iya, pokoknya yang terbaik lah kalau namanya orang tua kasih nama ke anak kan. Namanya ada maknanya dan juga ada artinya lah. It's also from the Bible. Iya, ada. Ada juga ya. ini kan laki-laki juga ya Iya. berdua gitu. El sendiri gimana nih ada sebenarnya ada ngerasain cemburu sedikit gitu dengan ada lagi Kalau cemburu sih menurut kita pribadi sih enggak, karena kita pas datang sama bayinya kita pantau. Mungkin awal-awal dia merasa kayak, oh aku ada adik, tapi mungkin namanya anak kecil kan pasti dia mungkin berpikir kayak, wah nanti fokusnya cuma sama bayinya doang. Tapi aku sempat panggil El dan aku sempat duduk sama dia, dan aku juga duduk sebelah
Jess, sampai aku juga ngomong sama El, dan Jess juga ngelakuin sama, tapi di beda waktu biar lebih intim, maksudnya lebih bonding. Kalau kita ngomongnya ngasal aja mungkin masuk sini keluar sini kan, jadi bener-bener aku ambil waktuku sendiri untuk ngomong sama dia, dan Jess juga ambil waktunya dia sendiri untuk ngomong bener-bener face to face, eye to eye sama El, dimana aku juga memberikan ke El pokoknya sekarang tugasnya aku sama kamu untuk memimpin adik kita nih. Cuman El, beberapa bulan ini, mungkin 1 tahun ini mama akan sibuk sama adiknya, karena kan dia harus menyusui dan jagain, dan dia itu semua paham. Di situ aku juga bilang, tapi tenang El, sekarang waktunya akan lebih banyak sama papa. Sekarang kita akan banyak beraktivitas, tapi mama kali ini nggak bisa terlalu banyak. Nah Elnya juga kayak, it's okay, nggak apa-apa, mama kan harus jaga adik. Jadi dia tuh udah, pokoknya aku mau make sure dia nggak merasa ditinggalkan kayak gitu. Jadi aku udah kasih dia input di mana kita lebih banyak akan hangout, akan beraktivitas lebih banyak, dan juga ada momen-momen di mana kita harus berdua turun tangan untuk membantu mama, untuk membantu adiknya, dan dia sangat semangat. Pas dia denger itu langsung berubah, dianya kayak lebih ke lebih ke kakak yang siaga. Kayak mau menyusui, bantal diambil. Pas mamanya mau berdiri mau ke toilet, dia kayak wait, kayak awas-awasin kayak gitu. Terus karena dia seneng dikasih tanggung jawab gitu. Kalau Kak Vincent sendiri menjadi ayah siaganya seperti apa mungkin? Semaksimalnya dari sisi apapun yang dia minta, maksudnya bukan hanya untuk ada di samping dia selama-lamanya, tapi kebutuhannya dia, selain apa yang dia ingin, aku juga pengen dari diriku sendiri bikin senyaman-nyamannya buat dia, dimana aku kan sudah kenal Jess, dimana kita juga kita komunikasinya benar-benar luar biasa. Jadi apa yang dia nggak suka saya tahu, apa yang dia suka saya juga tahu, dan itu juga salah satu faktor buat saya yang sangat penting di hubungan kita, biar nggak miskomunikasi. Maksudnya miskomunikasi pasti, cuma very low, maksudnya nggak terlalu banyak, karena kita juga mengenalkan diri kita masing-masing apa yang kita nggak suka. Jadi siaga saya ya benar-benar to the max. Begadang nemenin begadang atau bantuin bikin. Pertama kali begadang seperti apa nih pengalamannya mengurus baby? Kapan ya, semalam? Kalau pertama kali begadang, kayaknya ini mendekati lahiran tuh, iya, Vincent udah mulai susah tidur. Sebelum bayi lahir sih udah begadang, dari yang biasanya tidur jam 9 jadi jam 10, 12, 1, 3 sampai jam 4 Gitu. Tapi pertama kali yang begadang buat baby pertama pas lahiran itu kan kita subuh. Terus pas bayi baru lahir sampai hari ini juga kan kita masih begadang-begadang. Sampai kemarin juga kalau dengar pintu kebuka dikit aku langsung berdiri, bangun gitu. Baby nangis dikit langsung bangun gitu. Apa pagi shift nggak sih biasanya kan, misalkan malam yang jagain Bang Vincent? Iya. Mungkin kedepannya ada, cuma karena masih semuanya masih fresh dan baru lahir, jadi sama-sama masih sama-sama. Iya, maksudnya masih sama-sama, apalagi kita juga di ruangan yang sama, jadi ya walaupun dia nggak butuh bantuan, Wulan juga masih ruangan sama kan? masih nggak, tapi maksudnya mumpung walaupun dia nggak butuh bantuan, ya intinya aku tetap ya ada, maksudnya kalau ada apa-apa aku ada di sebelah dia, di sisi dia. Kalau Abang sendiri ikut begadang nggak, Pak? Oh Enggak, kalau El ikut omanya pulang. Iya. Soalnya di sini juga kalau El begadang kan Kasian. bosen, kesian. Jadi tapi dia boleh pilih sih, kalau dia mau nginep ayo, kalau dia mau pulang nggak apa-apa. Iya. Tapi dia setiap hari telepon, video call, nanya kabar, kapan pulang, apakah semuanya baik-baik saja, adik gimana, dia tetap nanya. Dia ada request pengen dipanggil apa gitu sama adiknya? Requestnya Abang L mintanya. Bukan, kakak L. Iya. Kakak L maunya dia. Di sini babynya ASI eksklusif terus. Iya, ASI eksklusif. Rencananya ya semoga bisa lancar, semoga bisa Amin. sama kayak kakaknya si L juga kan, ASInya juga eksklusif sampai 2 tahun 7 bulan.
mudah-mudahan kali ini ade bayi juga bisa eksklusif yang lama gitu. Tapi untuk asingnya sendiri Kak Jidel lancar. Iya, yang kali ini lebih cepat keluar daripada El Barak gitu dan lebih Jos. bengkak. Ini jos. Kalau yang dulu kan itu pengalaman tuh aku ASI sampai pompa-pompa kan, sampai ada 9 bayi yang aku donorin gitu. Tapi nggak tahu kalau yang ini mudah-mudahan juga masih bisa tetap donor ASI juga. Tapi kalau nggak pun buat anak sendiri aja aku udah bahagia, udah bersyukur gitu. Tapi ada makanan khusus nggak sih dari kamu ini bisa harus konsumsi ini biar aslinya Yang paling penting sih konsumsi air putih. Kan baru ngomong kan, Papa Siaga ini namanya. Konsumsi air putih itu paling penting gitu. Jadi jangan sampai haus, sebelum nyusuin tuh selalu minum air hangat gitu. Itu sih tapi tetap kalau misalnya buat makanan juga membantu, kayak sayur-sayur katuk, susu almond, terus apalagi ya, makanan yang Makanan sehat-sehat sih. juga. Pokoknya jangan diet. Kalau diet susah untuk produksi ASI gitu. Vincent sendiri udah belajar mau cooking nggak? Gimana Kak? Belajar pasang popok gitu-gitu belajar. Saat ini cuma memantau saja. Enggak, soalnya emang udah janjian di awal nanti kalau bayi lahir Vincent nggak megang popok gitu, karena namanya kepala keluarga kan, menurut aku biar tangannya tetap bersih gitu, biar istri aja yang gantiin popok. Nanti bakal belajar mandiin. Mandiin mungkin. Kalau sekarang gendong sudah. Kalau di kamar kadang-kadang ada kegiatan aku ambil bantal kecil, coba taruh tanganku di bawahnya. Simulasi. Iya, coba-coba aja. Maksudnya ini kan baru buat Vincent, apalagi Vincent emang dari dulu tuh kalau ada temen baru lahiran apa segala, gemas, suka sama anak, suka banget. Cuman aku takut lehernya aja, maksudnya belum kuat. Jadi aku belum paham juga pegangnya kayak gimana, karena aku emang dari dulu belum diajarin dan nggak minta untuk diajarin. Jadi kali ini tenang. Tantangan. Nanti ada videonya pasti. Oke. Terakhir doa untuk diri sendiri ini seperti apa Harapannya Semoga baby sehat. Ferhak sehat. Bisa tumbuh kembang dengan baik, jadi anak yang baik, yang Membawa rezeki kepada Iya. keluarga, yang sayang orang tua. tua, keluarga, yang bisa jadi orang yang berguna buat dirinya, yang bertanggung jawab, yang bisa berguna buat orang lain. dan juga buat bangsa kita. Asik. Jadi kan di Jakarta, Iya. teman-teman artis sendiri banyak yang berarti Sudah datang gitu. Oh Pas lagi enggak, Jakarta. emang saat lahiran ini emang nggak terima tamu karena pertama kan kita pertimbangin juga pandemi kan, lebih aman aja buat kita semua gitu, dan bayinya terutama gitu. Jadi emang ya mohon maaf juga nggak bisa terima tamu teman-teman buat dateng karena ya alasan itu sendiri gitu. Tapi sempat ada kiriman hadiah nggak sih saja dari teman-teman? Nah itu juga Mungkin kita di mintanya rumah. ke rumah, nggak ke rumah Rumah sakit, sakit. karena Nanti mobilnya penuh. iya bawanya repot. Jadi kalau ya yang ngasih biasanya kita bilangnya ke rumah aja gitu. Kamar bayi berarti serba biru gitu ya. Kemarin sih kita ganti wallpaper abu-abu gitu. Kalau yang di Jakarta, iya. Kalau Kalau di di Bali- Jakarta dia masih sama lah sama kita Iya. beberapa bulan ini. Cuman Masih yang sekamar. di Bali kemarin sudah dipilih desainnya sama Jess. Tinggal nanti aku koordinasi Eksekusi. sama staff-staff dan tim-tim di proyek. Tapi memang nanti seterusnya memang akan rencana tetap di Bali.
Hmm, kita easy going sih sebenarnya. Maksudnya kan Vincent juga baru bangun rumah, jadi mungkin beberapa tahun ini kita akan menikmatin dulu. Tapi siapa tahu kedepannya kalau umpamanya Jazz mau ke Jakarta atau ada option yang terbaik buat Jazz untuk ke Jakarta, ya monggo. Maksudnya aku nggak terlalu, maksudnya keluarga besar Vincent, keluarga besar Jazz di Jakarta. Di Bali juga ada keluarga, cuma aku fleksibel, mau di Bali mau di Jakarta, it's okay. Tapi kayaknya lebih enak di sana gitu ya. Menurut saya pribadi buat saat ini kalau punya anak Bali sih friendly deh, eco friendly buat Iya. anak-anak. Maksudnya ada pantainya, alamnya, dan eh, dia bisa menyatu sama alam. Maksudnya dia bisa main outdoor, bisa ke pantai, bisa ke main bola di lapangan, dan jarak-jaraknya itu semua dekat. Dan kalau di Jakarta kan agak ya jauh, macet, walaupun deket tetap jauh karena macet. Jadi mungkin di sini agak terbatas, dan anaknya juga mungkin di rumah banyak di gadget deh kayaknya feelingku. Kalau di Bali kan Lebih kegiatan. iya kegiatan outdoor, jarang di gadget. Kecuali malam mau nonton film ya 1-2 jam nggak apa-apa. Tapi kalau di Jakarta kan pasti berjam-jam, karena ya kita kesian juga kita mau ambil gadgetnya, tapi selain Nggak ada gadget aktivitas. nggak ada aktivitas juga buat anaknya. Iya. Jadi mungkin buat beberapa tahun ke depan ini mungkin Bali is more friendly buat anak-anak. Iya. Dan El juga seneng kok di Bali. Temen dia udah banyak, dia udah main bola, basket, Iya. surfing, motocross. Jadi dia lebih beraktivitasnya tuh banyak di sana. Artinya juga benar-benar stop dari kerjaan, entertain, atau bagaimana? Kalau sekarang sih fokusnya lebih ke YouTube, social media, terus masih juga bisnis Babyl Bakery, jadar kosmetik, terus itu sih. Kalau untuk balik ke TV kan pasti harus persiapan waktu dan tinggal di Jakarta. Nah itu buat aku belum dulu gitu, karena gimana pun juga kan baru aja dikaruniai bayi, terus harus ikut suami juga, jadi aku lebih nyaman di mana keluargaku nyaman gitu. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Iya, makasih. Boleh tengah. Semuanya gitu. Oke, cukup. Ya, istirahat. Makasih semuanya ya. Ya, thank you. Biasanya liputannya cuma minta by WA doang, minta by video. Bisa aja Pak Adi. Botak.